Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama Gendis di sini. Yeay! Karena ini kita di tengah-tengah suasana huru-hara. By the way, kali ini Gendis gak sendirian. Ini aku mau tanya sama beliau, expert di dunia perskincarean, Dr. Yunita. Halo dok, halo. Apa kabar? Masya Allah, beliau tuh sibuk sekali guys. Dan ini meluangkan waktu kita bisa ngobrol-ngobrol di sini ya dok ya. Gimana dok, sehat? Alhamdulillah. Mbak Gendis gimana nih? Udah lama banget nih gak ketemu Mbak Gendis. Betul. Akhir-akhir ini tuh kan banyak huru-hara ya dok ya. Huru-hara ada tim A, tim B. Ada yang bilang dokpeng, ada bilang si ular. Iya, ya. terus sebelum ada dokpeng dan ular, ada tim Sunio sama si Suka. Iya. Tanggapan Dok Yun nih dengan huru-hara sekarang ini gimana sih? Tanggapan Dok Yun sebagai dokter estetik yang kurang lebih berapa tahun dok ini? Aku udah 10 tahun lebih ya, udah 12 tahun aku di sini. Menanggapi huru-hara ini gimana Dok Yun? Tanggapannya Dok Yun? Nah, jadi begini ya, buat teman-teman semua gitu ya. Memang kita itu sekarang lagi berada di masa huru-hara skincare ya, gitu. Udah bener-bener perang ya. Kenapa? Karena perang. Kalau kemarin cuman huru-hara aku bilang ya, karena cuman hanya sekedar ini nge-review ini nggak terima dibeli ini. Kalau ini kan sudah sampai labrak melabrak ya, lapor melapor ya, kayaknya udah sampai ke ranah hukum gitu ya. Jadi aku sih mau menanggapinya begini, Mak. Apa sih sebenarnya huru-hara ini berawal dari mana sih? Berawal dari masalah overclaim. Betul. Ya, berawal dari overclaim, ternyata banyak kebongkar semua, ternyata semuanya overclaim ya. Niacinamide sekian persen ternyata nggak ada dalamnya. Ternyata nggak ada. Habis itu ribut-ribut guys, ribut-ribut masalah perstikeran. Yes, betul. Sampai ke percetakan gitu ya. Habis itu tuh si labu putih ya. Dok Jun nggak ngomong, ngomong tomat putih. Maaf. Bukan. Ya labu putih ya. Ya, oke. Itu juga banyak yang kena ya. Rame kan. Terus kasus-kasus merkuri yang ternyata merkuri dijual bebas tapi ada labelnya BPOM nih guys ya. Habis selesai masalah labu putih persikeran ya, masalah-masalah tadi aku bilang merkuri, tetapi nggak tahu tuh tiba-tiba ada label aman dari BPOM ya, sehingga semua masyarakat Indonesia tertipu karena taunya ini aman udah BPOM, ternyata isinya sih merkuri. Selain itu krim etiket biru, krim racikan yang seharusnya hanya diresepkan oleh dokter dan diberikannya di klinik, nyatanya dijual secara bebas, diproduksi secara massal, dijual di marketplace ya, dijual di agen reseller, seluruh Indonesia juga kena imbasnya gitu. Nggak cukup sampai situ ya, ternyata ya ada yang playing victim ya, ada yang drama-dramaan. Terus yang paling Dok Yun bikin miris itu ya, mereka itu siapa sih sebenarnya gitu. Mereka itu siapa? Mereka itu kan kalau menurut Dok Yun ya maaf ya, itu bisa dibilang penipu loh. Menipu seluruh warga Indonesia gitu. Tetapi malah tiba-tiba jadi selebritis, ya nggak? Tiba-tiba jadi selebritis, tiba-tiba jadi artis, tiba-tiba jadi seorang public figure, ya, di-shoot di mana-mana, masuk media sini, masuk media situ, flexingnya masya Allah luar biasa, sehingga kayaknya kita ya Allah itu kok kayaknya enak banget gitu kan. Aku udah jadi dokter bertahun-tahun masih gini. Iya, masih gini-gini aja ya dok. Dengan marketing flexingnya yang luar biasa gitu, jadi kayaknya tuh kalau aku melihat ya sudah capek gitu ya, sudah capek. Tetapi yang lebih anehnya lagi, beberapa hari yang lalu BPOM mengadakan ini ya, apa namanya, mengumpulkan beberapa pihak dari owner skincare, dari dokter, dari influencer juga gitu, dan akhirnya BPOM membuat statement bahwa gitu ya, kami dokter itu tidak boleh mereview secara sembarangan, apalagi bilang oh ini approve, ini nggak approve kayak gitu. Ya sedikit kecewa sebenarnya gitu, tapi sebagai warga negara yang baik ya sudah ya ngikutin aja gitu. Kenapa kecewa gitu? Karena begini Mbak Gendis, coba deh mungkin Mbak Gendis melihat beberapa dokter-dokter yang benar-benar dari hati ya, dokter yang benar-benar tulus nih mereview, memberikan edukasi cara memilih skincare yang baik kepada semua masyarakat. Kenapa dokter sampai begitu? Karena selama ini maaf nih, BPOM kemana gitu? Kenapa Dok Yun bilang BPOM kemana? Iya, etiket biru
diperjualbelikan secara massal, Bebas. secara bebas ya. Bahkan di marketplace terang-terangan, krim Merkuri jelas-jelas tiba-tiba keluar etiket birunya kan. Nah, karena ada yang semacam itu kan akhirnya kayak kita ini kan apa sih bahasanya? Capek gitu. Capek, dibodohin, Dibodohin, kita itu pengen loh nge-share gitu. Ini yang bener loh, ini yang baik tuh seperti ini, tapi kok ya nggak boleh ya. Kalau emang nggak boleh nggak apa-apa gitu. Tetapi tolong berarti BPOM setelah ini harus bener-bener bekerja sesuai dengan porsinya. Betul. Harus kerja ekstra dong gitu. Ini coba kalau nggak viral, kalau tidak diviralin, nggak bisa rame ya. nggak bisa rame Betul. loh gitu Mbak Gendis. Terus aku mau tanya nih dok, sebenarnya kan kita sebut aja ya doktif. Doktif itu kan kayak dia ngetes uji lab gitu. Iya. Kalau semisal dokter itu uji lab tuh apakah diperbolehkan atau enggak sih dok sebenarnya? Ya kalau itu sih boleh-boleh aja ya kalau aku bilang, selama misalnya nih aku mau nguji lab ini, terus apa namanya, oh ternyata begini-begini, aku nge-share aja sebenarnya itu nggak masalah. Cuman kan kemarin akhirnya BPOM bilang kalau seperti itu akhirnya menimbulkan kegaduhan. Betul. Dan bisa ditindaklanjuti sama pihak yang berwajib ya, sama apa namanya kepolisian. Nah itu juga aku juga agak-agak ngeri-ngeri sedap ya, maksudnya terus kalau nggak kayak gini kayak mana gitu kan. Sebenarnya dengan kasus yang seperti ini loh Mbak gitu, ya memang plus minus ya gitu, tetapi coba deh masyarakat, banyak nggak yang akhirnya tahu Betul. ya, Kalau tahu produk itu kondisinya overclaim. ini overclaim lah, ternyata ini yang ada BPOM-nya isinya merkuri lah, ini yang ada BPOM-nya ternyata ada hidroquinonnya sekian persen lah. Coba masyarakat terbantu nggak? Terbantu, kalau aku jujur dong. terbantu. Iya kan kayak gitu ya. Lepas setelah itu para brand-brand besar akhirnya angkat bicara, merasa dipojokkan, Merasa dirugikan. merasa ini persaingannya tidak adil. Ya gimana? balik lagi gitu kan. Ini kita mau ngasih sesuatu yang terbaik loh sebenarnya gitu. Kalau aku ya Dok Yun ya, aku sebagai customer jujur aku sangat terbantu sekali dengan kemunculan Doktif, mungkin kemunculan Dokter Richard Lee pas beberapa tahun yang lalu, karena beliau yang secara secara berani, secara berani speak up, oh itu krim mengandung merkuri hidroquinon tuh aku jujur sangat terbantu sekali sebagai customer ya. Terus yang akhir-akhir ini tuh yang banyak overclaim, aku tuh yang nggak habis pikir tuh gini loh, produk itu ternyata harganya 20.000 tapi dijual hingga 200.000. Gimana enggak cepet kaya coba kayak gitu. Kalau Dok Yun sendiri nih, aku pengen tahu tanggapan Dok Yun. Tekan nggak sih Dok atau orang tekan? Tekan nggak sih kalau kayak gitu? Kalau aku sebagai dokter ya, aku nggak tekan Mbak. ini para audiens nih tahu nggak tekan tuh nggak sampai hati gitu ya, nggak sampai hati, nggak kepikiran gitu. Ya memang sih yang namanya kita menjual tuh kita boleh lah ambil untung, tetapi ya paling nggak sewajarnya. Pun kalau kamu mau ngambil untung ya ini produk dipertanggungjawabkan secara keilmuan ya. Ini memang bener nggak sih kayak gitu? Kalau cuman kayak gitu doang kan ya, yang pertama sangat merugikan konsumen ya. Masa kita bisa sih ngambil untung segede ini gitu ya, buat keperluan pribadi kita tapi merugikan banyak orang. Kan kalau aku bilang kayaknya itu kok kurang ini ya, kurang etis juga ya dokter. Gitu. Walaupun secara hukum jual beli sah-sah aja, membeli harga semurah-murahnya ya, dijual dengan harga semahal-mahalnya, itu mah boleh aja teori ekonomi ya. Betul. Begitu ya. Tetapi kita nggak cuma sekedar ngomongin teori ekonomi deh, tetapi juga ngomongin keperasaan, ngomongin ke feel, ngomongin tentang etika juga, etika bisnis loh ya maksudnya gitu. Sama produknya juga, kalau memang produknya itu untuk ingredients-nya oke, untuk kandungannya oke sih sebenarnya kita nggak masalah ya sebagai customer. Tapi ternyata ketika diuji lab terus keluar hasilnya ternyata banyak yang zonk, itu yang bikin Tapi sebenarnya gini nih Mbak Gendis, aku masih lebih mending overclaim ya daripada ternyata itu adalah krim polosan etiket biru atau bahkan merkuri. Contohnya begini, Mbak nih dibilang nih
ada kandungan niacinamide-nya 5%. Ternyata cuma 0,00 sekian persen. Ada masalah nggak di wajah Mbak? Sebenarnya nggak ada Nggak masalah, ada masalah, sih. cuman dia dirugiin karena dia pakai si ini tetapi nggak ada efeknya. Betul. Bener nggak? Betul. Tapi Ya. menurut aku kalau aku sebagai customer itu termasuknya Ya, juga penipuan. pembohongan, Nah, penipuan juga. Tapi Mbak nggak akan dirugikan Oh betul. secara masalah di Yes, wajahnya karena wajahnya nggak ada masalah nih, nggak dirugikan secara finansial. Yes, betul. Ya, tetapi kalau ternyata itu di labelingnya itu adalah krim Bepom, ternyata isinya itu adalah merkuri atau krim racikan yang mengandung hidroquinone, steroid. Nah, itu benar-benar penipuan senipu-nipunya. Kenapa menipu? Jelas dia ngomongnya Bepom aman, ternyata ini adalah bahan yang tidak aman. Yang kedua, karena ini bahan yang tidak aman, udah pasti dipakai ke muka kita, Iya. akan menimbulkan efek Iritasi. samping, iritasi, kemerahan, habis itu kena DPO lah, kena okronosis lah, macam-macam. Nah, itu lebih ruginya tuh Double. Dari rugi finansial, secara duit ya, Ha-ha. rugi secara kesehatan. Betul. Nah, itu tuh. Itu lebih jahat lagi ternyata ya. Nah. Jadi di atas overclaim itu masih ada the next level Yes, overclaim nih. Itu dengan ya. cara krim etiket biru beredar, Iya, terus ada Bepomnya. dan itu ternyata kandungannya ada merkucerit, Hidroquinone. kinon-kinon. Nah, kan makanya sebenarnya kenapa sih kami ini para dokter-dokter yang juga sebagai influencer gitu ya, enggak lelah untuk terus mengedukasi, terus speak up ya, memberitahu deh ini loh caranya begini-begini. Ya karena kita udah capek kan, yang ada di lapangan kita dong. Misalnya kayak Dokyu nih, setiap hari akhirnya ketemu sama pasien-pasien yang mukanya udah hancur, berantakan, babak belur ya, karena pemakaian krim-krim yang maaf, yang tadi ada merkurinya lah, ada steroid, kinon-kinon. ada dan sebagainya kan. Makanya kita ini, loh ini kok bisa sih kayak begini dijual ini, akhirnya kita lah mereview, kita seperti ini itu loh Oh, Mbak begitu. sebenarnya. Iya, jadi nggak ada maksud dan tendensi apa-apa ya gitu. Kalau Dokyun sih nothing tulus aja. Aku memang ya secara ini aku mengedukasi ke pasien, karena miris ketika ngelihat pasien-pasien yang datang ke klinik gitu ternyata mukanya Iya. hancur, berantakan. Karena pada akhirnya yang jadi korban itu bukan dokter-dokter yang mungkin udah Iya. kebuka nih kedoknya nih. Mereka Iya. mungkin kayak omsetnya turun atau bahkan Iya, bisa iya. gulung tikar atau bangkrut, tapi yang dikorbankan Merugikan adalah kita-kita. masyarakat Yes, ya. customer-customer. Apalagi tuh ibu-ibu yang berada di yang mungkin dengan dengan taraf pendidikan yang nggak ini ya, dan ya mau berpendidikan atau nggak berpendidikan ya terkadang juga nggak tahu karena memang basicnya bukan bagian skincare kan, nggak tahu ya gitu. Ya nggak salah juga mereka ketika beli udah ada label Bepomnya kok. Betul. Gitu, aman kok ya kan. Penipuan kan kayak gitu, dan menipunya tuh jahat banget sih kalau Iya, menurut aku. itu udah the next level dari penipuan overclaim guys. Iya. Ternyata, wow. Terus lanjut ya dok ya. Oke. Ini kan kita sebagai orang awam ya, orang Yes, biasa. betul. Kita tuh mau percaya sama siapa lagi coba? Sekarang dokter. Aku juga bilang semua dokter Iya. itu kayak ngakalin atau ngebodohin itu juga enggak, tapi ada kan beberapa dokter yang ternyata dia pakai re-sticker, relabel, terus ternyata juga mengedarkan etiket biru, bahkan juga ada yang overclaim. Terus kita tuh sebagai customer nih, kita tuh mau percaya sama siapa sih kalau dokter-dokternya aja di Indo tuh kayak gitu. Mereka tuh kayak cuan-cuan-cuan tapi yang gitu. Ya, aku ngejawab, aku juga sebagai seorang dokter ya, gitu. Jadi begini, di kasus ini ya, kan memang sangat jadinya kompleks ya. Betul. Ternyata yang nipu, yang maaf, yang bohong, yang culas gitu ya, yang playing victim lah, yang flexing gitu, nggak cuman hanya sekedar owner-owner skincare yang non dokter, tapi bahkan memang ada dokter-dokter yang seperti itu. Tapi Mbak gitu, aku bilang itu kan hanya sebagian, bisa dibilang bahasanya oknum ya, itu kan hanya oknum-oknum tertentu saja. Kenapa? Itu kan hanya mungkin 1, 2, 3, 4, 5 dokter di antara ribuan dokter yang memang masih tulus nih, dia bener nggak ada niatan apa-apa gitu. Jadi ya buat semua masyarakat ya, semua masyarakat aku bilang
tetap slay. Tetap slay. Nggak usah bingung dengan huru hara ini gitu ya, nggak usah parno juga ngelihat aduh skincare lokal kok begini gitu ya. Jadi nanti kita takutnya tuh kita balik lagi ke zaman dulu yang kita pakai kunyit lah, Ya. pakai beras kencur lah. Jadi jangan juga balik ke zaman baheula gitu ya, maskeran pakai timun, skincarean pakai bengkuang gitu ya, nggak juga yang seperti itu gitu ya. Sebenarnya masih banyak sekali brand lokal ya, brand skincare dari Indonesia, maksudnya lokal itu yang kualitasnya tuh Masya Allah loh, luar biasa loh gitu, nggak kalah deh sama yang Korea, dari mana-mana nggak kalah gitu. Nah jadi teman-teman yang penting sekarang para netizen yang budiman ini harus tenang ya. Kalau Dok Yun kasih saran, dah kamu catat, kamu lihat ya, kamu catat ya, siapa-siapa aja yang kemarin itu bohong, Yes, oknum-oknumnya ya. culas, ya, curang, terus playing victim, terus habis itu flexing sana, flexing sini, Betul. ya, catat tuh baik-baik, ingat. Kalau bahasa Jawanya dititeni ya Dok ya. Dititeni, diiling-iling ya. Terus nggak usah pakai lagi. Sampai kapan nih? Sampai kapanpun. Ya, entah mereka sudah jumpa pers, melakukan permohonan maaf, akan memperbaiki, akan reformulasi lah, akan ini itu. Hei, apa jaminannya mereka itu benar-benar tobat? Mereka benar-benar nggak akan zolim lagi ke kita-kita. Betul. Kan nggak ada. Iya. Ya udah cari aja yang pasti-pasti, orang yang pasti-pasti masih ada ribuan merek yang bagus-bagus. Betul. Kenapa mesti itu lagi, ini lagi gitu. Apalagi yang punya sikap temperamental, jambak sana, jambak sini, Labrak sana, labrak sini. Duh, kalau Dok Yun mah udah ilfil ya sama yang begituan gitu. Iya. Kalau Dok Yun lah mbok yo sing elegan wae ngono lho. Wes salah koar-koar, jambak rono, jambak rene ya. Aduh, Iya. kok nggak elegan banget gitu loh. Ada yang tahu siapa? Tulis di komen. Gitu, Oh, Mbak seperti Gendis. itu ya guys Iya. ya. Memang kita sebagai orang awam pun juga harus kayak niteni juga ada oknum-oknum. Terus aku tuh juga kayak punya pikiran, oh ternyata di Indonesia ini juga masih banyak dokter yang amanah ya Dok ya. Insya Itu cuma Allah, kayak itu oknum. hanya oknum saja, dokter-dokter yang amanah masih sangat banyak. Kalian boleh kok ya sekarang pakai aja hati. Kayaknya dokter ini pro nggak ya sama yang nggak etiketan biru? Dokter ini pronya kemana nih maksudnya? Ya udah kalian pilih. Kalau kalian rasa oh dokter ini kok masih sukanya begini ya, masih sukanya begini, kalian nggak mantep, nggak usah ya. ya tinggal pilih yang lain, kan pilihan banyak gitu. Dan maksudnya kayak teman sejawat pun ya harus lebih aware ya, karena akhirnya dengan kondisi huru hara ini warga plus 62 ini kan jadi lebih pintar, akan lebih tahu. kritis. Kalau misalnya nih nanti ada maaf ya buat teman-teman sejawat juga, ada pasien datang terus nanya, "Dok, ini etiket biru nggak, Dok? Dok, ini isinya apa?" Ya sudah, mungkin kita harus ada meluangkan waktu untuk menjawab, karena jadi dokter sekarang pun juga nggak bisa kalau udah deh pokoknya resepnya ini aja nih pakai, kalau mau ya udah, kalau nggak mau ya nggak bisa juga sekarang seperti itu ya. Memang akhirnya karena zaman sudah berubah ya, jadi cara edukasi ke pasien, cara menjelaskan ke pasien itu sudah sangat berbeda ya. berbeda. Betul. Iya, dari zaman dulu awal saya praktek nggak begini karena nggak ada huru hara. Iya. Karena apa ya? Mungkin orang-orang juga pada FOMO gitu ya, Dok ya. Yang nyesek itu bukan cuma customer sih. Kadang juga reseller yang udah join, yang udah mungkin mereka kayak ngelontorin dana buat jadi resellernya gitu. Ternyata produknya nggak oke, overclaim. Ya bikin kayak kita sebagai customer nyesek, sebagai orang-orang pedagang pun, pedagang kecil reseller pun juga nyesek ya Dok ya. Kasian juga loh resellernya itu. Resellernya tahu nggak pertanyaan saya, kalau itu Kayaknya yang nggak dijual tahu deh. etiket biru atau bahkan merkuri kan nggak tahu tahu mereka. kayaknya. Mereka itu para reseller, agen juga korban loh. Betul. Korban, mereka nggak ngerti apa-apa, akhirnya mereka yang kena. Iya, keseret. Mereka juga rugi uangnya, modalnya. Iya, makanya ya rame lah ya. Akhirnya apalagi nih kemarin BPOM sempet lihat nggak berita BPOM mengundang para artis, influencer, Karena di owner, dokter kan. Di FYP aku tuh keluarnya tuh ini apa huru hara skincare gitu, makanya kita tuh bahas di sini Dok.
kan lagi huru-hara nih ya, gimana tuh? Nah, jadi Dokyun sedikit menyampaikan unek-uneknya Dokyun ya kepada Bapak Kepala BPOM yang terhormat ya, Prof. Taruna ya. Saya sebagai dokter yang juga sering mengedukasi gitu ya. Ya, apapun keputusan yang akhirnya diambil oleh pihak-pihak BPOM untuk melarang untuk kita mereview atau melakukan cek laboratorium secara mandiri dan tidak boleh langsung oh ini overclaim, oh ini isinya ini gitu ya, nggak boleh mereview secara pribadi sepihak gitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa kalau emang itu keputusannya. Tetapi begini ya, mohon maaf sekali, ini hanya unek-uneknya Dokyun saja ya Mbak gitu. Kenapa sih kami ini para dokter itu speak up? Kenapa sih kami ini para dokter akhirnya ngomong, mengedukasi, bikin konten, nggak capek selalu mengedukasi masyarakat? Ya karena kami ini kan sudah terlalu capek. Kan kami ada di lapangan, kami yang melihat fakta-fakta ternyata di masyarakat ini banyak sekali pasien-pasien saya mukanya rusak berantakan ya, karena dia nggak taunya ini krim aman ternyata isinya merkuri, taunya ini aman ternyata adalah etiket biru atau racikan gitu. Nah, pertanyaan saya selama ini, maaf BPOM kemana? Kok sampai puluhan bahkan ratusan ribu piece merek-merek skincare yang notabene nggak aman dijual dengan sangat bebasnya baik di marketplace, di agen, reseller semuanya. Coba kalau misalnya ini kita tidak memviralkan, apakah ada yang seperti ini? Kan nggak ada. Terus tiba-tiba sekarang kita nggak boleh review ya nggak ada masalah, nggak apa-apa. Tetapi berarti kalau seperti ini BPOM harus benar-benar turun tangan dan bener-bener fokus, concern ke sini gitu, concern banget lah gitu. Harus bener-bener jangan sampai ada, karena kalau kayak gini tuh korbannya siapa sih? Korbannya masyarakat gitu. Kan korbannya masyarakat ya, makanya kalau Dokyun sih ya udahlah, aku mau tetap edukasi tanpa senggol sana, tanpa senggol sini tuh aku nggak punya kepentingan apapun gitu dengan brand A, brand B, brand C. Yang penting niatku tulus, aku edukasi, masyarakat lebih pinter, masyarakat lebih tercerahkan, dan Indonesia tuh akan lebih indah ketika masyarakatnya wajahnya glowing tapi glowingnya sehat. Betul. Gitu ya. Mantap sekali ya guys. Ini terakhir ya Dok ya. Nah, ini kan banyak sekali huru-hara di luaran sana. Aku pengen tanya nih sama Dokyun. Dokyun ini di kubu Dok Peng alias tahu kan? Dokter Topeng atau si kubunya ular? Coba dijawab. Sebelum dijawab, kalau kalian kubunya siapa nih? Bisa di komen-komen ya guys. Coba Dok dijawab Dok. Aduh, aku jawab tapi habis ini aku gantian bakal nanya ke Mbak Gendis ya. Oke. Karena ini pertanyaannya jebakan Batman nih guys. Yes. Jadi begini, kalau ditanya ya, Dokyun berada pada kubu mana nih? Pada kubunya Doktif atau pada kubunya CSS? Aku nggak pada kubu manapun gitu, karena aku tidak ada kepentingan apapun ya. Jadi aku lebih ke netizen juga gitu, ngelihat gitu, ya Allah kok bisa begini sih, rusuh banget gitu ya. Jadi Dokyun tidak memihak kepada siapapun, benar atau salah, saya yakin netizen yang terhormat dan netizen yang budiman bisa menilai dengan hati kok, mana yang benar dan mana yang salah. Ingat lagi kata Dokyun, kalau udah pernah bohong, culas, curang, playing victim, blacklist sudah, bener ya. Kelas ceritanya selesai, tamat, nggak ada bersambung-bersambungan, gitu aja gitu ya. Jadi Dokyun tidak berpihak pada manapun, yang penting Dokyun tetap berpegang pada prinsip Dokyun. Dokyun akan terus mengedukasi, membuat netizen dan membuat masyarakat semakin cerdas dan pintar. Sip. Nah, mantap sekali. Ayo, Mbak Gendis di kubu mana nih? Kalau Gendis ya, kubu Dokpeng atau si kubu SS ya? Oke, kalau Gendis jawab ya. Jujur dengan kemunculan Dokpeng, kita sebagai masyarakat ya, kita sebagai masyarakat, sebagai customer, jujur sangat terbantu sekali. Oh ternyata kebongkar gitu ya. Dan aku yang speechless tuh ketika tahu
oh ternyata harga modal skincare-nya 20.000 dijual sampai ratusan ribu. Itu kenapa guys? Kita bisa membuka dan kita bisa tahu ternyata rahasia mereka jadi miliarder dalam waktu sekejap ya dengan cara seperti itu. Dengan cara ya bisa dibilang overclaim, bisa dibilang nipu juga ya dok. Aku nggak di kubu mana-mana, betul aku nggak di kubu mana-mana. Cuman dengan kedatangannya si Dok Peng itu aku ngerasa terbantu. Kita sebagai masyarakat ngerasa terbantu. Kita lebih bisa berpikir kritis lagi. Cuman ya tobatlah buat si ular lah. Hati-hati habis ini nanti orang bazir loh. Okay. karena apa guys? Karena kayak dalam waktu singkat udah kayak asetnya dul. Sama untuk marketingnya tuh kan vaksin gitu. Betul. Kita pun yang ngerasa aduh kita kayaknya wajar-wajar aja ya cari duitnya, itu kayak ngerasa aduh kebombong banget, itu kok kayaknya orang tuh enak banget cari duitnya, gampang banget. Ternyata harga modalnya 20.000 dijualnya 250.000. Ya gimana nggak cepet sultan, kita juga mau ya dok, tapi kita kan nggak tekan ya dok ya. Iya, jadi ya buat masyarakat ya pokoknya bijak aja dalam menyikapi kondisi ini ya. Jangan parno. Sama ini sih yang aku bisa tangkap dari obrolan kita tadi dok, kita harus niteni oknum-oknum mana aja sih yang bikin huru-hara ini, entah itu dokter, entah itu pengusaha skincare, kayak gitu guys. Iya, sesimpel itu aja kok. Cukup lihat, catet, inget blacklist. Betul sekali, wah mantap banget guys. Terima kasih ya Dok Yun ya udah meluangkan waktu kita bisa menanggapi ini. Kita sebagai as customer, aku dan dokter sebagai dokter di luaran sana itu masih banyak yang amanah, dokter-dokter yang ikut huru-hara. Menurut aku ada beberapa oknum ya seperti pesennya Dok Yun tadi kita lihat, kita amati, kita catat, terus kita blacklist seperti itu. Pesan terakhir nih dok buat bola-bolanya Gendis yang ada di YouTube nih. Ya, untuk bola-bolanya Mbak Gendis ya, pesan Dok Yun pokoknya tetap tenang ya, nggak usah bingung, nggak usah lalu akhirnya aduh aku mau milih yang mana ya, tetap tenang, nggak usah parno karena skincare lokal kita masih punya banyak sekali brand-brand yang bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan ya tidak semua dokter itu seperti itu, masih banyak sekali kok dokter-dokter yang amanah yang bisa kalian percaya. Yang penting kalian bisa tetap konsultasi dengan baik, boleh menanyakan ini apa, isinya apa ya, karena memang itu kalian sebagai customer punya hak untuk bertanya resep apa yang diberikan ke kalian gitu. Betul, ya mantap sekali. Dan terima kasih ya Dok Yun ya sudah meluangkan waktu kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini. Jadinya aku kayak mulai tercerahkan lagi. Oh ternyata di balik huru-hara ini tuh pasti ada hikmah yang bisa kita ambil ya. Pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Nah guys, aku ini sudah selesai ngobrol-ngobrol bersama Dok Yun. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share. Juga subscribe YouTube-nya Gendis. See you on my next video. Bye!